Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali dengan video pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita hari ini memulai mempelajari tema yang kedua. Ya. Namun sebelum kita mulai, mari sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan Islam. Mudah-mudahan belajar kita hari ini dimudahkan untuk mengingat pelajaran yang disampaikan sehingga tidak harus berlama-lama, tidak harus berulang-ulang. Sekali dengar, mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran yang disampaikan. Kita berdoa menurut agama dan percaya yang masing-masing. Berdoa, silakan. Ya. Hari ini kita memulai tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Ya. Selalu berhemat energi. Subtema yang ke-1, sumber energi, ya, dan pembelajaran yang ke-1. Hari ini kita fokus kepada pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai, kompetensinya adalah untuk IPA ini mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, misalnya angin, air, matahari, panas bumi, bahan organik dan nuklir, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilannya itu menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Nah, untuk KDIPS ini mengidentifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten atau kota sampai tingkat provinsi. Ya. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk KD Bahasa Indonesia, mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, dan visual. Kemudian keterampilannya adalah menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Ya. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Silahkan disimak baik-baik. Saya menyuguhkan gambar. Ya. Energi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, sekarang tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ya, mari kita pelajari ya. Perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan gambarnya, ini aktivitas kita sehari-hari. Ya. Gambarnya ini ada matahari, ada rumah, ada pohon, ya. Ada anak yang sedang berolahraga, kemudian ada ibu yang sedang menjemur pakaian, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang diceritakan gambar tersebut, ya? Kira-kira apa ya? Saya akan bantu mencoba menjawab pertanyaan ini. Ya. Itu adalah aktivitas di luar ruangan. Salah satunya adalah menjemur pakaian, ya, menjemur pakaian. Nah, pertanyaan berikutnya, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Ya. Nah, jadi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Ini salah satunya, ya, manfaat sinar matahari. Dan masih banyak manfaat matahari bagi kita, ya, silahkan dicari lagi yang lainnya.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa sih manfaatnya? Contoh yang lainnya, ya, manfaat sinar matahari bagi kehidupan kita. Saya akan bantu menjawab. Ya, kira-kira jawabannya ini. Ya. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, seperti gambar tadi ya, seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, memanfaatkan sinar matahari. Nah, bagi nelayan, panas matahari dimanfaatkan juga untuk mengeringkan ikan asin. Ya, jadi ikan yang banyak hasil tangkapannya dibuat ikan asin itu dijemur di terik matahari. Ya. Jadi dapat kita bayangkan, seandainya tidak ada matahari, mendung gitu ya, atau apalagi hujan, hasil tangkapannya jadi malah dijual, direncana dibuat ikan asin, tapi tidak ada sinar matahari, akhirnya akan membusuk. Kemudian menjemur padi setelah dipanen, itu bagi para petani ini untuk menjemur padi. Ya. Sebelum digiling di mesin dijadikan beras, maka padi itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian untuk proses pembuatan garam. Ya. Nah, sekarang kita melakukan percobaan. Ya. Nah, apa bahannya? Nah, ini. Jadi kita menyiapkan 2 helai sapu tangan dan 2 helai tisu, kemudian dua-duanya kita basahi, ya, tisu dan sapu tangan kita basahi. Setelah itu 1 sapu tangan dan 1 tisu kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, dan 1 sapu tangan dan 1 tisu kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang teduh, ya. Nah, kemudian kamu amati, ya, setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ya. 15 menit dilihat yang terkena sinar matahari bagaimana, yang tidak terkena sinar matahari kondisinya bagaimana. Dan seterusnya, setelah 30 menit dicek lagi. Ya. Yang terkena sinar matahari kondisinya seperti apa, dan yang tidak terkena sinar matahari di tempat teduh seperti apa. Sampai 60 menit yang ke-60. Ya. Nah, nanti hasilnya kamu tulis di sini, ya, sapu tangan setelah 15 menit yang kena sinar matahari setelah 15 menit seperti apa, 30 menit kondisinya bagaimana, setelah 60 menit bagaimana. Ini dimasukkan, dilaporkan, ditulis di sini, ya. Kemudian yang tidak terkena sinar matahari. Nah, yang tidak kena sinar matahari juga diamati setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit, ya. Sapu tangan setelah 15 menit, oh mungkin masih basah, ya. Setelah 30 menit masih basah juga, 60 menit ya agak kering gitu ya. Silakan diamati bagaimana hasilnya, itu hanya perkiraan saya saja. Tapi setelah dicoba baru kamu bisa membuktikan, oh iya, yang terkena sinar matahari kondisinya seperti ini, yang tidak kena sinar matahari keadaannya seperti itu, ya. Nah, kemudian hasilnya, ya, nanti dilaporkan. Ya, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat yang tidak kena sinar matahari? Ada nggak perbedaannya? Nah, diskusikan dengan teman kamu, apa penyebabnya perubahan dan perbedaan tersebut? Ya, kok bisa beda? Apa sih penyebabnya gitu ya? Yang ditempatkan di tempat yang terkena sinar dan yang ditempatkan di tempat yang tidak kena sinar. Nah, kemudian hasilnya kamu laporkan, ya, pada guru kamu, ya. Nama kelompoknya apa? Kelompok mawar atau kelompok melati atau kelompok apa, ya. Kemudian anggota kelompoknya siapa saja, ya. Mungkin ada Tuti, ada Susi, ada Budi, ada Iwan, ada Bambang, siapa, tulis di situ nama kelompoknya. Kemudian nama percobaannya apa? Ya, alat dan bahannya tadi ada sapu tangan, ada tisu, kemudian langkah kerjanya, ya, apa tadi, dibasahi dulu, seterusnya dan seterusnya, ya. Kamu tulis langkah kerjanya, kemudian kesimpulannya apa, ya. Nah, setelah itu sampaikan pada gurumu, ya. Ya, sekarang kita membaca, ya. Ayo membaca. Perhatikan teks berikut. Kisah Ali
si biji energi. Ya, ini Bapak bacakan. Aku ahli si biji energi. Nah, silakan kalian baca juga. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku yang menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ya. Nah, itulah tentang kisah si biji energi, tentang kisah Ali si biji energi. Ya. Nah, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Ya, kalian bisa menyertakan gambarnya juga supaya lebih menarik. Ya, tadi salah satunya sudah tentang alih si biji energi. Sekarang coba temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Ya. Nah, ini bentuk peta pikirannya. Satu, bagaimana teks tadi bahwa tumbuhan akan tumbuh karena terkena sinar matahari, sehingga dengan adanya sinar matahari akan membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis, ya, jadi mengubah makanan menjadi energi pada tumbuhan tersebut. Kemudian sebagai sumber energi di bumi, jadi matahari ini sebagai sumber energi yang paling besar dan tidak akan habis. Kemudian sebagai sumber cahaya bagi bumi. Jadi bumi ini bisa terang karena adanya sinar matahari. Ya. Kemudian sumber vitamin D. Jadi matahari sangat baik bagi kesehatan kita karena mengandung vitamin D, sebagai sumber vitamin D bagi tubuh kita. Kemudian membantu siklus perputaran air. Ya, kok bisa? Ya bisa. Jadi dengan terkena sinar matahari, air itu akan menguap yang ada di bumi, di sawah, di danau, menguap, ya, sehingga menjadi awan. Ya. Kemudian awan tersebut menjadi hujan dan balik lagi ke bumi. Nanti begitu lagi seterusnya. Jadi membantu siklus perputaran air. Ya. Kemudian berikutnya ini mempengaruhi musim. Jadi seperti di Indonesia ada 2 musim, ada musim panas dan musim penghujan. Itu karena pengaruh sinar matahari. Nah, mungkin di daerah lain, di negara lain ada yang 4 musim, ada yang 3 musim. Ya. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Ya, terutama bagi kita yang berada di daerah tropis seperti Indonesia, posisinya sangat strategis, ya. Jadi matahari itu di kita cukup banyak, beda dengan daerah-daerah yang negara daerah kutub misalkan, ya. Indonesia termasuk daerah tropis sehingga sumber energi mataharinya merupakan sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini yang harus kita syukuri, ya, sebagai warga negara Indonesia. Nah, tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Tinggal kita yang harus mampu mengelola sumber daya alam tersebut. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk kehidupan kita. Nah, sebagai sumber daya alam, ya, jagung juga merupakan sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar berikut
dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada temanmu di sebelahmu, ya. Jadi ini jagung, ya. Nah, dimanfaatkan oleh kita sebagai apa? Sebagai sumber makanan, ya. Ada juga yang diolah dengan makanan lain, kemudian ada juga dengan yang dijual, ya. Kalau melimpah jagungnya bisa dijual. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi bila permintaan jagung itu tinggi, ya. Jadi semua butuh jagung, ya. Misalkan untuk kebutuhan makanan sebagai makanan pokok bagi manusia, karena ada saudara kita yang memang makanan pokoknya misalkan jagung, ya. Ada juga yang dibuat sebagai pakan ternak, ya. Nah, apa yang terjadi bila permintaan jagung tinggi? Nah, kemudian, apa yang harus dilakukan pemerintah agar permintaan jagung terpenuhi? Jadi kalau memang banyak kebutuhannya, sementara jagungnya tidak ada, ya mungkin harganya bisa mahal, ya. Maka kita harus berupaya, ya, mengelola sumber daya alam tersebut supaya terpenuhi, ya. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah nih agar permintaan jagung terpenuhi? Nah, sekarang perhatikan teks berikut, ya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah, ya. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahannya yang subur menghasilkan padi, menghasilkan jagung, menghasilkan hutan yang luas, ya. Kemudian Indonesia juga memiliki kandungan gas bumi yang melimpah. Minyak serta logam juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sumber daya alam ada dua, ya. Sumber daya alam terbagi dua. Ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya. Mana yang termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan yang mana yang tidak bisa diperbaharui, ya. Dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Penggunaan sumber daya alam berlebih akan mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Kita harus menghemat penggunaannya tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, ya. Itu bisa diperbaharui. Kemudian sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia, ya. Dan kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Nah, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, ya. Puluhan tahun, ratusan tahun baru bisa menghasilkan. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah itu, ya, setelah kalian membaca teks tadi, maka kalian berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, ya. Berikan 3 contoh, ya. Berikan 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kemudian tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut dan apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.